Pagi ini kita akan belajar dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 39. Mungkin ini tidak asing lagi. Tapi saya akan menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Saya beberapa kali menyampaikan renungan firman Tuhan dari nas ini, Yesaya pasal 39 ayat 1 sampai ayat 8. Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca bersama-sama. Lalu kita saling bersahut-sahutan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, saudara sekalian, membaca ayat yang benar. Yesaya pasal 39. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita dan kedatangan mereka, lalu diperlihatkanlah kepada mereka benda-bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung bersenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ayat 3. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta Allah. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi ida-ida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan ini. Tetapi pikirnya, asal akan damai dan keamanan seumur hidupku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, judul khotbah saya pagi ini adalah Tuhan mencari karakter sejati. Tuhan mencari karakter sejati. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam kekristenan atau di dalam Alkitab juga itu ada dua hal yang diajarkan di Alkitab, yang dialami oleh orang-orang percaya. Yang pertama adalah ujian, yang kedua adalah pencobaan. Dua-duanya ini berbeda, ujian sama pencobaan. Bedanya apa?
Yang menjadi perbedaan antara ujian dan pencobaan itu adalah sumber ujian dan sumber pencobaan itu berbeda. Lalu tujuannya juga berbeda. Kalau ujian itu sumbernya itu dari Tuhan, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan satu sisi, dan juga untuk kedewasaan rohani, kedewasaan iman para percaya. Itu ujian. Tapi pencobaan adalah sumbernya bukan Tuhan. Dan jangan pernah sekali-kali kita mengatakan ketika kita dalam pencobaan, kita mengatakan ini Tuhan yang mencoba. Sumbernya bukan dari Tuhan, tapi itu dari iblis, dari dunia. Pokoknya bukan dari Tuhan. Dan tujuannya itu menghancurkan, supaya tidak sampai pada Tuhan. Jadi meleset dari Tuhan. Dan ini hampir setiap hari dua hal ini dihadapi oleh orang percaya bahwa itu. Satu ujian dari Tuhan, lalu yang kedua itu pencobaan dari iblis, dari kedagingan. Itu dua-duanya dialami tiap hari. Terutama nanti yang akan kita bahas adalah ujian. Karena setiap orang percaya, dan sebelumnya itu tokoh-tokoh Alkitab itu semuanya itu dapat ujian dari Tuhan. Coba siapa yang tidak dapat ujian? Semuanya dapat ujian. Dan biasanya ujian itu sulit, Bapak Ibu. Ujian itu biasanya persoalan yang sulit. Ya. Makanya orang itu nggak mau diuji. Kalau pencobaan biasanya itu enak-enak itu ya kan? Mencuri uang gitu kan, ya kan? Jiwit orang itu kan enak gitu. Tapi itu sulit. Salah satu contoh adalah Abraham. Abraham diuji apanya? Ketaatannya. Umur berapa Abraham baru mendapatkan Ishak? 100 ya. Kenapa Abraham baru dikasih anak umur 100? Tiba-tiba Tuhan suruh menyembelih dia. Itu ujian Pak itu. Berat bukan? Itu ujian. Berat sekali. Tetapi tujuannya luar biasa sekali. Endingnya luar biasa. Ya. Abraham jadi bapak segala orang beriman. Apa yang dilakukannya, perpuluhan dilakukan. Ini teladan tokoh iman, teladan orang-orang yang beriman. Jadi harus dilakukan teladannya ini, termasuk perpuluhan. Musa juga diuji oleh Tuhan. Ya kan, waktu di Mesir diuji. Ayo, kamu mau jadi anak raja, makan enak, ya. Atau kamu menderita bersama dengan umat Tuhan Yesus, menderita, ya kan? Oh, sulit ini, pilihan yang sulit. Tapi Musa memilih, enggak, aku harus pergi dari istana Mesir. Banyak lagi contoh lagi tokoh-tokoh yang diuji oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu kebanyakan orang itu menjauhi ujian, menghindari ujian, bahkan seolah-olah tidak pernah mengalami ujian dari Tuhan. Bapak Ibu, salah satu tujuan utama Tuhan menguji itu adalah supaya kita naik kelas, supaya kita dewasa rohani, supaya kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Jadi semuanya itu sungguh-sungguh, setianya sungguh-sungguh, taatnya sungguh-sungguh, ya kan? Itu komitmennya ya sungguh-sungguh.
imannya sungguh-sungguh. Menjadi orang Kristen yang bukan KW lagi. Menjadi hamba Tuhan bukan KW lagi. Bukan abal-abal lagi. Bukan palsu lagi. Tetapi menjadi hamba Tuhan yang sejati. Amin. Menjadi orang Kristen yang sejati. Amin. Itu bukan. Jadi Tuhan mencari karakter, yaitu karakter yang sejati. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya Tuhan itu? Caranya Tuhan mencari karakter itu apa? Supaya kalau jadi hamba Tuhan, bagi hamba Tuhan yang sejati, kalau jadi guru yang sejati, kalau jadi orang Kristen yang sejati, gitu ya. Karena apa? Karena lulus ujian, di tes ini lulus, di tes itu lulus, gitu ya. Bagaimana caranya? Tuhan menguji. Lalu kemudian Tuhan menemukan, lalu Tuhan senang dengan karakter. Kalau Bapak Ibu jadi pria yang sejati, ada seminarnya ya. Kalau jadi wanita yang bijak gitu. Itu nggak salah, itu bagus. Karena betul-betul di sana itu dipulihkan. Proses dipulihkan, ya kan? Itu pada intinya gitu, tujuannya gitu. Mari kita melihat Bapak Ibu di sini, cara Tuhan itu menguji kita. Itu kita melihat teks ini. Bapak Ibu, dalam teks ini sesungguhnya Tuhan sedang menguji yang namanya Hizkia. Hizkia itu seorang raja di Yehuda. Dia sedang diuji. Jadi ceritanya begini. Dalam pasal 38 itu, nanti Bapak Ibu baca atau mungkin Bapak Ibu bisa baca, Hizkia itu mengalami sakit yang sangat parah. Bahkan Yesaya mengatakan hampir mati. Mungkin itu nyawanya sudah hampir keluar gitu. Hampir mati. Ya penyebabnya ya mungkin karena tertekan, stres. Karena kerajaan Yehuda waktu itu sedang ditekan oleh kerajaan Asyur, sudah dikepung, mau dikalahkan, mau direbut oleh kerajaan Asyur pada waktu itu. Pada waktu sebelum Hizkia menjadi raja, dia sudah pernah menjadi wakil raja pada waktu itu. Ketika Hizkia menjadi raja, itu Sanherib dari Asyur itu mencoba mengepung, menaklukkan, merebut kota-kota yang berkubu. Sampai akhirnya itu sempat ditaklukkan. Lalu sempat kerajaan Yehuda itu membayar upeti, gitu ya, kayak membayar pajak itu kepada kerajaan Asyur. Sampai Hizkia itu mengambil emas di bait Allah di istananya itu untuk membayar upeti. Ya, sangat menekan dan memberatkan. Kemungkinan ini yang menjadi alasan lalu Hizkia kena penyakit bisul. Bisul ini dari virus hampir mati. Tetapi Hizkia berdoa kepada Allah. Doanya memang aneh ya di situ ya. Hizkia doanya aneh memang. Dia tidak meminta disembuhkan oleh Tuhan, tapi dia cerita. Tuhan, aku sudah setia, Tuhan aku sudah pede sekali itu Hizkia itu. Lalu Tuhan mendengar
doanya kalau dijawab. Tuhan bilang sama Yesaya kasih tahu Hizkia akan disembuhkan, doanya didengar, walaupun doanya aneh, didengar oleh Tuhan dan diperpanjang 15 tahun. Nah ini Hizkia disembuhkan dari sakit borok. Lalu kemudian setelah sembuh terjadi suatu keajaiban alam. Bayangan matahari itu mundur 10 tapak. Itu keajaiban. Sembuh, lalu kemudian terjadi keajaiban yang luar biasa. Maka dari itu, dengan kesembuhan Hizkia dari sakit, dengan keajaiban, dengan mukjizat yang luar biasa, maka akhirnya Raja Babel mendengar cerita ini, lalu mengutus utusannya ke Yehuda bertemu dengan Hizkia. Raja membuat surat yang isinya itu memuji-muji luar biasa. Wah, dipuji-puji itu Hizkia, dipuji-puji luar biasa. Lalu kemudian raja membawa titipan hadiah yang luar biasa. Saya kira jumlahnya luar biasa hadiah itu. Nah, Bapak lihat dalam 2 Tawarik pasal 32 itu Hizkia itu kaya raya itu. Setelah sembuh, kaya raya. Kaya raya. Hizkia kaya raya. Lalu dalam 2 Tawarik pasal 33, pasal 32, 2 Tawarik itu pasal 32 ayat 31. Saya bacakan untuk kita. 2 Tawarik pasal 32 ayat 31. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya. Ini bukan mencobai tapi menguji, supaya diketahui segala isi hatinya. Seolah-olah Allah itu keluar dari kehidupan Hizkia, seolah-olah Hizkia itu sekarang sedang berjuang sendiri, gitu ya, dalam kepayaannya yang luar biasa. Setelah dia sembuh, lalu kemudian Tuhan menunjukkan suatu peristiwa yang ajaib fenomenal itu. Hizkia sepertinya seorang diri. Hizkia sepertinya dilepas oleh Tuhan dengan kesenangan, berkat yang luar biasa, keajaiban yang luar biasa itu. Lalu ayat 2, ini respon, ini tanggapan Hizkia Bapak Ibu. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Hizkia dalam pasal 39 ini, gitu ya, dia menghormati utusan Raja Babel. Dia menghormati begitu, karena memang sesungguhnya itu ada nuansa politik dari kerajaan Babel, Bapak Ibu. Karena waktu itu Babel itu sedang tertekan oleh Asyur. Jadi Asyur waktu itu sedang menjadi negara adik kuasa.
Nah, Babel ini mau merangkul Yehuda. Mau merangkul Yehuda. Walaupun Yehuda itu lebih kecil daripada kerajaan Babel dan Asyur. Karena Yehuda itu dipandang oleh Babel itu luar biasa. Rajanya aja mengalami kesembuhan luar biasa mujizat. Lalu ada keajaiban di langit itu. Makanya Raja Babel itu istilahnya apa ya? Wah, aku merindutkan. Wah, aku mau merangkul Yehuda. Jadi Yehuda mau dirangkul, Yehuda kerjasama untuk menyerang Asyur oleh Babel pada itu. Itu niatnya Raja Babel. Ya, Raja Babel. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan itu sesungguhnya menguji Hizkia. Menguji Hizkia. Tuhan ingin melihat isi hatinya. Gimana ini Hizkia yang Bapak-Ibu, Hizkia itu memang menjadi raja itu umur 25 tahun. Dan selama 29 tahun dia memerintah di kerajaan Yehuda. Dari sekian raja-raja Yehuda yang memerintah pada waktu itu Hizkia raja yang paling baik. Karena prestasinya, reputasinya secara rohani itu luar biasa Hizkia, Bapak Ibu. Dari awal itu luar biasa. Tugu-tugu berhala dihancurkan, penyembahan berhala dihancurkan. Lalu kemudian kerohanian umat itu dibangun, mengadakan reformasi di situ yang sebelumnya itu tidak dilakukan. Jadi sesungguhnya secara rohani itu Hizkia itu luar biasa. Allah melihat luar biasa. Makanya dia berdoa, doanya aneh, dia dijawab oleh Tuhan. Dia nggak bisa disembuhkan, tapi akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ketika Allah itu melepas Hizkia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hizkia ini memamerkan kekayaan, memamerkan harta benda, memamerkan persediaan makanan, memamerkan persediaan persenjataan itu. Jadi gudang makanan, gudang senjata, gudang emas, perak, perbendaharaan semua itu di situ diperlihatkan oleh Hizkia kepada orang-orang Babel dengan tanpa merasa salah. Sementara Babel adalah kerajaan yang tidak menyembah Tuhan, dan itu salah satu hukum Tuhan, tidak boleh bergaul dengan kerajaan manusia. Tapi Hizkia melakukannya seperti itu. Hizkia memamerkan semuanya itu. Yang dipamerkan itu adalah milik Tuhan, Bapak Ibu, bukan milik Hizkia pribadi. Harta benda kekayaan di istananya, ya, itu sesungguhnya diperoleh dari raja-raja yang sebelumnya juga, tetapi ia pamerkan seolah-olah ini milik sendiri, Bapak. Dan dia melakukan suatu balas budi. Aku sudah dihormati, aku sudah tersanjung, aku sudah diberi hadiah luar biasa, maka aku mau memamerkan keberhasilanku. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak mencari kebahagiaan,
Tuhan tidak mencari orang-orang yang sukses. Tuhan tidak mencari kemewahan, tetapi Tuhan mencari karakter yang sejati. Jangan takut Bapak Ibu. Yang penting karakternya sejati. Setia sejati, taatnya sejati, mengasihi Tuhan dengan kasih yang sejati. Ya, itu sejati. Pria sejati, wanita sejati, orang Kristen sejati. Itu yang dicari Tuhan. Bukan kekayaan harta benda, tetapi karakter. Galatia pasal 1 ayat 10. Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, demikian begitu firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia dan kesukaan Tuhan? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau kita mau mencari perkenanan manusia, kalau kita mau menyenangkan manusia, itu bukan hamba Kristus, itu bukan anak Tuhan yang sejati. Sia-sia Tuhan. Jangan mencari perkenanan manusia, jangan cari kehormatan, jangan cari perhatian, jangan cari pujian dari manusia. Itu bukan hamba Tuhan yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan itu caranya menguji? Tuhan caranya menguji. Yang pertama adalah siapa yang disenangkan. Siapa yang disenangkan? Itu ketahuan. Orang itu adalah, kalau itu hamba Tuhan yang sejati. Kalau itu orang Kristen itu orang Kristen yang sejati. Kalau itu guru yang sejati. Kalau itu pejabat yang sejati. Pokoknya semua itu yang sejati. Ukurannya adalah siapa yang disenangkan. Yang Bapak Ibu dan saya senangkan itu siapa? Ya boleh sih menyenangkan istri, boleh menyenangkan keluarga, boleh. Tetapi yang terutama adalah siapa yang Bapak Ibu dan saya senangkan itu siapa? Kita melihat di sini Hizkia itu menyenangkan Raja Babel. Hizkia nggak nyadar apa yang dilakukan oleh Babel ini. Dia sambut begitu rupa, dia sudah tenggelam di dalam kesenangan, dapat hadiah, dapat pujian, dapat sanjungan sampai tersanjung, kepalanya sampai besar. Nggak sadar Hizkia itu. Kalau dibalik itu sebenarnya itu ada tujuan, yaitu apa? Invasi. Nanti 115 tahun yang akan datang setelah ini, itu Babel akan menyerang Yehuda. Ini tuh buatan Yesaya terdengar 115 tahun setelah ini firman ini. Yang kedua Hizkia itu Hizkia tidak menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua Hizkia tidak
Dia menyenangkan diri sendiri. Yang pertama, dia menyenangkan manusia, menyenangkan Babel. Alasannya balas jasa, balas budi. Alasannya logis, Babel. Aku sudah disenangkan, aku sudah diberi yang sangat luar biasa. Masa aku nggak mau, dan aku sudah berhasil, masa aku diam saja nggak mau. Harusnya Hizkia itu bersaksi kepada utusan Babel. Aku sembuh itu karena Tuhan. Ceritakan kepadanya supaya mereka mengenal Allah atau mendengarkan itu. Itu enggak. Yang dipamerkan itu adalah harta benda. Ada 3 gudang senjata, gudang makanan, dan gudang perhiasan dan alat-alat yang ditunjukkan semuanya. Sampai tidak ada yang ketinggalan. Hizkia menyenangkan manusia dan menyenangkan diri sendiri. Bagus, mari kita menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Yang kita senangkan itu Tuhan. Kita bisa menyenangkan Tuhan melalui kita menyenangkan istri. Bisa bukan? Kalau kita menyenangkan istri, dia menyenangkannya dengan yang baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau kita menyenangkan istri, tetapi Tuhan itu tidak dimuliakan, bukan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan anak, tetapi juga memuliakan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menyenangkan anak itu boleh, tapi caranya nggak betul, nggak boleh. Jadi menyenangkan Tuhan. Ya. Hari-hari ini banyak orang yang menyenangkan diri sendiri ya. Ya kan? Banyak yang akhir zaman ini banyak orang yang menyenangkan diri sendiri. Wah, itu menjadi pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi siapa yang kita senangkan? Yang kedua, siapa yang kita layani? Jadi ayat 8 juga bisa kita lihat, ayat 8 juga. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ini menyenangkan diri sendiri, Bapak. Kalau tadi menyenangkan manusia, ketika memamerkan itu kepada Babel, itu menyenangkan manusia. Mencari nama baik. Wah, Hizkia hebat ya, kan dari kemarin bilang, oh kamu berhasil, oh kamu hebat. Ya kan, jadi dapat nama baik, dipuji-puji. Nah, ayat 8 ini adalah mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 kali saya bertanya kepada Hizkia. Intinya bahwa Allah itu curiga, Allah itu penasaran dengan kedatangan rombongan dari Babel ini. Makanya Allah mengutus Yesaya, ayo tanya sana, tolong tanyakan kepada mereka. Siapa dia? Apa yang dikatakan? Untuk apa mereka datang? Penasaran suatu dengan Hizkia. Walaupun Tuhan yang mengujinya. Jadi Tuhan ingin tahu isi hati ini yang sesungguhnya, Hizkia yang sesungguhnya. Ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang akan ada di istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang tidak ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan ayat 7 juga.
Bapak Ibu, saya heran. Mau ada orang senang-senang, ada orang bersuka cita. Kok malah Tuhan itu membawa berita penghakiman kepada Hizkia? Itu kan aneh ya Bapak Ibu. Ada apa ini? Bukannya kesenangan dan sukacita yang dialami oleh Hizkia ini adalah kesenangan yang menghancurkan. Nah itu. Seringkali orang Kristen itu mengalami kesenangan, tetapi kesenangan itu kesenangan yang menghancurkan, bukan kesenangan yang sejati. Ya, Hizkia ini senang luar biasa, kaya raya, sukses. Hizkia menyenangkan diri sendiri. Hizkia cuek dengan nasib bangsanya. Hizkia cuek dengan nasib anak cucu menantunya, keturunannya. Cuek sekali. Ayat 8 Hizkia bilang, yang penting aku damai sekarang. Firman Tuhan baik yang kamu ucapkan. Penghakiman, penghukuman kepadaku, kepada bangsaku, kepada keluargaku itu baik. Tapi aku mikir masih benih, yang jaraknya tenang, yang jarak aman, yang jarak damai. Orang kaya banget, Hizkia begitu. Hizkia bilang, wah yang ini kan damai sejahtera. Yang damai sejahtera Pak biasanya dengan kekayaan saya yang luar biasa ini. Ya terima kasihlah penghukumannya, terima kasihlah kesusuannya, baik. Tapi aku sejahtera saja. Sombong tidak. Walaupun dia tidak mengalami nanti dibuang ke bagai. Tetapi keturunannya nanti ada yang dibawa ke bagai. Dan semua itu tadi yang 3 gudang tadi itu akan diangkut ke Babel semuanya Bapak Ibu. Bukankah Hizkia ini orang yang cuek, orang yang sombong, orang yang tidak memperhatikan warisan nenek moyangnya, tidak memperhatikan bangsanya, tidak cinta bangsanya, tidak punya rasa patriotisme terhadap bangsanya, dan tidak punya hormat kepada Tuhan. Kekayaan Tuhan dipamerkan di hadapan orang kafir. Hati-hati menyenangkan diri sendiri. Tadi yang kedua Pak, siapa yang dilayani? Yang pertama siapa yang kita senangkan, yang kedua siapa yang kita layani. Itu adalah ukuran. Kita bisa dikatakan orang yang sejati, orang yang sejati. Yang kita layani siapa? Kita masih berdoa, kita masih membaca firman, kita masih merenungkan Alkitab, kita masih PK, kita masih ini. Supaya kita layani. Itu ukuran kita sejati atau tidak sejati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Sejatinya itu Hizkia sekarang ini dia sedang hidup dalam masa 15 tahun sebagai hadiah Tuhan tambahan 15 tahun. Otomatis praktis gitu 15 tahun lagi Hizkia itu sudah meninggal dan tidak mengalami
diangkut ke Baghdad. Dia meninggal umur 54 tahun, mati muda sekali. Dia meninggal umur 54 tahun. Melayani Tuhan itu dari 29 tahun lamanya. Luar biasa sekali. Diberi 15 tahun. Maka itu, waktu 15 tahun yang diberikan oleh Tuhan kepada Hizkia itu sesungguhnya Tuhan mau melihat isi hati Hizkia selama 15 tahun ini. Makanya Tuhan menguji. Tuhan ingin supaya karakter Hizkia itu karakter yang sejati baru dilepas sebentar saja dari Tuhan. Itu sudah attitude-nya sudah kacau balau. Sikap hatinya, perilakunya itu sudah kacau balau. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, attitude-nya Hizkia sudah berbeda dengan sebelum 15 tahun itu. Attitude-nya berbeda, sikap hatinya, perilakunya itu berbeda. Tuhan mau sebenarnya mau mengasah lebih lagi Hizkia 15 tahun ini di akhir hidupnya Bapak. Kalau saya diberitahu, kamu 15 tahun lagi hidup ya, gitu. Saya akan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ya kan? Manusianya. Saya akan pergi kemana? Aku akan pergi ke bangsa-bangsa memberitakan ini. Karena 15 tahun umurku itu, aku sudah akan meninggal. Mari kita berpikir Bapak Ibu, umur kita tinggal berapa? Yang masih muda ataupun yang sudah tidak muda. Mari kita berpikir. Tuhan mau panggil kita umur berapa? Mari kita renungkan Hizkia yang bertambah 15 tahun. Dia tidak menggunakan waktu dengan baik. Dia tidak menggunakan hari-harinya dengan baik. Dia hanya menggunakan waktu dan juga kekayaannya yang luar biasa itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan dengan 15 tahun itu? Jangan cuek Bapak Ibu. Mari kita renungkan dari sekarang. Saya umurnya sekarang sudah 58 tahun. 15 tahun lagi itu umur berapa? Saya waktu merenungkan ini 1 minggu. Tuhan 15 tahun diberikan oleh Hizkia. Aku diberikan berapa tahun lagi? Aku mau ngapain dengan sisa waktu hidup ini? Bapak Ibu, Tuhan mau karakter Bapak Ibu. Tuhan gak mau santai-santai. Mari kita belajar seperti Pak John, misionaris India itu. Hana dan Simeon. Umurnya lebih tua dari kita yang ada di tempat ini. Tetapi dia semangatnya luar biasa untuk Tuhan. Menunggu Yesus itu. Setianya luar biasa. Maka ketika ketemu Yesus, oh itu magic luar biasa. Oh, aku siap pulang ke rumah Bapak dengan damai sejahtera. Karena aku sudah ketemu Tuhan. Lalu kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, kenapa kita tidak mau pulang ke Tuhan? Ayo kita ketemu Tuhan. Dan seperti Simeon, Tuhan, aku sekarang sudah pulang ke rumahmu, aku sudah ketemu Mesias. Kalau ibu sudah ketemu Mesias, kenapa takut mati? Bapak Ibu, ayo, kalau Bapak Ibu takut mati, ayo perjuangkan karaktermu.
Boleh mencari uang, boleh bekerja. Tetapi Tuhan tidak mencari itu. Yang Tuhan cari adalah karakter, kesejatian. Kalau kita pindah-pindah gereja terus, kapan mau sejati? Ya mungkin gereja jalan-jalan sejati itu namanya. Semacam pindah-pindah sejati. Atau dikasih nama ikon Mahadir. Di gereja ini hadir, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Jemaat Mahadir. Lalu mari kita renungkan dengan Tuhan bersama-sama. Tuhan mencari karaktermu, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa. Tuhan membutuhkan, Tuhan mencari karakter, Tuhan tertarik dengan karakter, tidak tertarik dengan apa-apa. Kalau kita orang Kristen yang sejati, guru yang sejati, hamba Tuhan yang sejati, pria yang sejati, wanita yang sejati, itu sungguh-sungguh dahsyat. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada gereja ini. Terdiri dari orang-orang yang dahsyat. Gereja menjadi agen perubahan. Gereja menjadi berkat. Gereja menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di dunia ini.